kelompok 6 ingin menjabarkan hasil diskusi kami. Seringkali kita dengar kata pemasaran, namun pemasaran itu memiliki strategi dan perencanaan yang akan kita bahas, yaitu ada latar belakang produk, analisis SWOT, strategi pemasaran, rencana langkah pemasaran. Yang akan saya bahas yaitu latar belakang produk. Latar belakang produk. Usaha pada bidang makanan yang berasal dari luar negeri tentu sangat menggiurkan. Di samping makanan lokal Indonesia yang ada saat ini, banyak makanan luar negeri yang dimodifikasi menyesuaikan lidah orang Indonesia. Salah satunya adalah makaroni Sokotra. Produk yang kami buat ini menggunakan bahan-bahan berkualitas yang tidak kalah enak dengan makaroni Sokotra di pasaran. Harga yang kami tawarkan terjangkau dan mengikuti harga pasaran yang telah kami tentukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan, sehingga sangat penting melakukan analisis SWOT tersebut. Berikut adalah hasil analisis SWOT pada usaha kami. Yang pertama adalah stretch, kekuatan. Usaha ini memiliki harga yang terjangkau, namun dengan kualitas bahan yang berkualitas, sehingga konsumen banyak yang menyukai makanan tersebut karena bahan utama yang kita pakai sangat berkualitas. Lokasi yang mudah dijangkau ini membuat kami dekat dengan para pelanggan, sehingga kami mudah dalam menanyakan perihal evaluasi produk kami. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Pada usaha kami, kurangnya tim promosi sehingga kurang maksimal dalam hal promosi, dan item menu yang kami jual juga terbatas karena kami hanya menjual dengan satu variasi rasa. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang rekomendasi antara pelanggan ke masyarakat lainnya. Hal ini bisa terjadi karena di zaman yang sudah maju ini tidak hanya mulut ke mulut saja, namun bisa menggunakan media sosial. Yang terakhir adalah trade, kenaikan harga bahan baku terjadi karena kenaikan BBM yang terus naik hingga saat ini. Kita masuk pada bab strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu ada banyak. Yang akan saya bahas adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2016 pada halaman 51, bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran teknis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran memiliki 4 komponen yang disebut dengan 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Berikut adalah bauran pemasaran pada elemen 4P tersebut pada usaha kami. Yang pertama ada produk. Produk yang kami jual adalah produk jenis makanan, yaitu makaroni sekotol. Makaroni sekotol atau terkadang disebut dengan makaroni skol adalah sebuah hidangan versal makaroni Indonesia yang terbuat dari pasta, keju, susu, mentega, daging, sosis, tuna, telur, bawang bombay, jamur, dan terkadang kentang. Asal hidangan ini adalah berasal dari Eropa. Yang kedua adalah price. Harga yang kami terapkan adalah harga satuan. Harga yang kami tawarkan sangat terjangkau. Melihat dari harga pasaran produk ini, kami menjual produk ini seharga 10.000. Harga yang kami tetapkan ini berpatokan dengan harga pasaran dan menggunakan metode markup pricing metode, yaitu kami menghitung HPP untuk satu buah produk ditambah dengan margin yang kami inginkan. Yang ketiga ada price. Usaha ini hanya memiliki tempat produksi sehingga kami memutuskan untuk berjualan dengan menitipkan ke pihak lain seperti supermarket, minimarket. Namun kami juga menyediakan layanan yang berbasis online sehingga pelanggan dapat mengetahui informasi produk dan dapat memesannya. Dan yang terakhir ada promotion. Target pelanggan kami adalah anak muda sehingga kami memilih cara promosi menggunakan media sosial. Promosi yang kami lakukan yaitu dengan memposting kegiatan produksi setiap harinya dengan konten yang berbeda setiap harinya tentu. Sehingga pelanggan dapat mengetahui bagaimana proses produksi dan pelanggan juga dapat mengetahui bagaimana
bagaimana produk yang kami jual itu dapat dipromosikan. Terima kasih. Strategi differentiation produk adalah upaya perusahaan untuk membedakan produk dan layanan mereka dari pihak kompetitor. Dalam prosesnya, kegiatan ini melibatkan banyak aspek pembeda. Contohnya, merek, bentuk, fitur, daya tahan, manfaat, harga, dan sebagainya. Perbedaan pada usaha. Perbedaan pada kompetitor adalah bahan baku. Bahan baku yang kami pakai berkualitas. Selain itu, kami menyajikan produk fresh from oven. Packaging yang kami berikan juga tidak kalah, karena kami memberikan packaging yang higienis dan bersih. Menentukan target penjualan. Menentukan target penjualan minimal. Target penjualan merupakan nilai yang ingin dicapai saat kegiatan usaha. Melakukan pemasaran. Target penjualan minimal adalah yang dibuat untuk membiayai operasional setiap bulan. Target ini dibuat agar usaha tidak merugi. Setelah menghitung biaya operasional bulanan, ternyata total biaya operasional bulanan untuk bisnis usaha kami sebesar 2.830.000. Jika dalam satu makaroni hotel kami mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5.640.000. Target usaha agar tidak merugi adalah sebagai berikut. Target total biaya operasional bulanan atau rata-rata keuntungan kotor per unit. Target 2.830.000 atau 5.640.000 atau 500 per unit. Menentukan target keuntungan di awal usaha. Setiap wirausaha sebaiknya menentukan target keuntungan yang diinginkan untuk setiap bulannya. Penentuan target sebaiknya realistis, artinya jumlahnya sesuai dengan usaha yang baru dimulai. Kami menginginkan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 3 juta di bulan awal-awal usaha. Dengan target awal keuntungan tersebut, target makaroni skutel yang harus dijual dengan perkiraan keuntungan kotor per unit sebesar 5.640 adalah sebagai berikut. Target sama dengan target keuntungan kotor per bulan dibagi keuntungan kotor per unit, sama dengan 3 juta dibagi 5.640 sama dengan 532 per unit. Tahapan selanjutnya adalah menghitung total target yang sebaiknya ditetapkan oleh sebuah usaha, yaitu penjumlahan antara total target penjualan minimal dan target-target penjualan keuntungan. Penentuan total target penjualan untuk setiap bulan adalah sebagai berikut. Total target sama dengan total target penjualan minimal ditambah total target penjualan keuntungan sama dengan 502 ditambah 532 sama dengan 1034 unit. Total target penjualan setiap bulan adalah sebanyak 1034 unit. Jika rata-rata harga makaroni adalah 10.000, target nilai rupiah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Target sama dengan total target penjualan dibagi bulan dikali harga jual. 1034 unit dikali 10.000 sama dengan 10.340. Nah, berikutnya ada menentukan cara penjualan. Pada tahapan ini kita akan menentukan cara penjualan produk kami. Kami memiliki 2 cara untuk menjual produk kami, yaitu 1. Titip jual. Cara menitipkan ke pihak lain seperti dititipkan ke supermarket, minimarket, warung, dan masih banyak lainnya. Kedua, menerima pesanan. Cara yang kedua yaitu dengan menerima pesanan pada cara penjualan ini. Nah, berikutnya merancang strategi pemasaran. Strategi pemasaran atau strategi marketing adalah rencana suatu perusahaan untuk bisa memperkenalkan brand seluas mungkin guna mencapai target pelanggan dan penjualan. Salah satu strategi pemasaran yang sering dipakai oleh wirausahawan adalah bauran pemasaran.
Rancang strategi pemasaran menjadi 4 bagian. Yang pertama, strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada produk. Enak untuk dijadikan bekal karena praktis dan dengan packaging yang aman. Berkualitas karena dibuat dengan bahan-bahan yang unggul dan berkualitas. Yang kedua, strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada harga. Harga terjangkau berdasarkan segmentasi pembeli, adanya diskon harga untuk pembelian dalam jumlah yang lebih banyak, dan harga dirasa pas oleh pembeli. Yang ketiga, strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada lokasi. Lokasi sesuai dan dekat dengan segmen yang dituju. Lokasi dekat dengan keramaian baik itu sekolah maupun kantor. Dan yang keempat, strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada promosi. Memanfaatkan fitur promosi yang disediakan pada media sosial tersebut, memberikan brosur kepada segmen yang tepat, dan membuat strategi word of mouth.